Jangan takut, jangan ragu. Kalau buat aku ya, kalau sekarang ya, aku don't care lah ya. Wong yang tak lakukan halal. Kayak misalnya orang nanya, dokter kemarin jualan ozon ya dok ya? Iya. Kenapa? Ya nomor satu bantu orang lain. Ya bantu orang lain supaya dia hidupnya sehat, lebih baik. Nomor dua, kalau dari ozon itu saya dapat keuntungan. Kenapa tidak? Ya, ya mungkin Tuhan kepingin aku dapat keuntungan dari situ. Kenapa enggak? Wong aku gak praktek itu. Mau dapat penghasilan dari mana? Ya, praktekku cuma tes asira terapi Biko. Nah, tes asira, aku cuma menerima sehari cuma satu. Belum tentu sehari ada. Ya, ya jadi mau dari mana lagi? Ya Tuhan baik hati, ngasih aku kesempatan untuk hidup. Untuk mendapatkan mata pencaharian dengan apa? Dengan aku bisa berjualan ozon. Bantu orang lain aku dapat penghidupan. Dan kebetulan memang saya pakai ozon. Ya, ya sesimpel lah ya. Jadi Bu Evi nggak usah cemas ya. Jadi kalau orang lain belum merasakan ya enggak apa-apa. Ya enggak usah minder, enggak usah malu. Belum tentu semua orang yang kita tawari itu nanti akan kritis seperti itu, enggak. Banyak orang yang malah simpati sama kita, malah bantu kita. Ya, setelah tahu latar belakangnya kenapa kita mau memasarkan. Ya karena saya kepingin mengikuti tes ini, tapi saya belum punya uangnya, sehingga saya melakukan ini dengan harapan setelah saya lakukan ini, saya punya uangnya, saya kerjakan tesnya. Banyak orang-orang yang kadang-kadang setelah tahu kayak itu, oke, dengan humble, dengan bangga malah ikut membantu kita. Ya, jangan underestimate, masih banyak orang baik di luar sana. Ya, oke, ini lagi laporan lagi Nathan ya, kemudian ini Aldi ya, oke, ada laporan. Isi di sini, ini Bu Atun, apa ya, oke. Terus izin tanya dok, kira-kira biaya tes biomedis, sudah jawab ya, tes biomedis dari dulu sampai sekarang. Kalau kita ingat dari zaman Mata Hati lah, ya. Zaman Mata Hati itu 2017 ya, sudah 3 tahun ya. Tarifnya 3,5 juta tetap. Sebelum Mata Hati 2010 sampai sekarang, tarifnya juga tetap 3,5 juta ya, tidak pernah naik ya, tidak pernah kita naikkan, ya, tetap 3,5 juta. Oke, don't worry. Ya. Dok, Sensen di klinik saat ini jadwal terapi Bicom jam 16. Terapi apa dok? Biar lebih cepat progresnya. Suka gigi, suka gigit mainan, yang dibuka suka panjat-panjat. Nah, sorry kita nggak bahas topik ini hari ini ya. Kalau mau tahu gejalanya ini ketak gigi, suka gigit mainan, dibuka suka panjat-panjat, ini udah ada semua di Telegram. Ini salah satunya gangguan dari disbiosis. Nah, nanti sudah ada caranya lah disbiosis diapain, dan kebetulan nanti kita bahas di topik yang lain. Kita nggak mau menyimpang dulu. Ya. Ini dari Jambi ya, Amatio Tanti ini, Jonathan Amatio Tanti. Oke, yang nggak jawab ya, karena topiknya kita nggak bahas itu kali ini. Ya. Kita tolong masuk di WhatsApp group atau masuk di mana yang sudah biasa kita komunikasi. Ya. Oke, OTM ikut ini masih anak Tito. Ini oke, akhirnya sudah diisi sama Bu Atun ya. Alina Tanjung sudah diisi juga ya. Kenapa obat cacing juga harus dikasih sama orang yang serumah? Karena mudah menular. Cacing itu mudah menular, nanti orang itu jorok gitu ya, nggak tahu habis megang apa-apa, misalnya habis cebok nggak bersih, terus megang handle pintu, megang apa, terus kepegang anak kita, terus anak kita masih memasukkan semuanya ke mulut. Nah, itu loh alasannya ya. Ibu wawasan, ibu atau bapak ibu wawasan ya. Jadi orang serumah juga perlu minum ya. Kalau di tempat saya malah dogi saya kasih, anjing saya kasih ya, karena dia lebih jorok dari saya ya, lebih jilat-jilat makanan di bawah segala macam, tak kasih dia sebulan sekali kalau dia selama 3 hari minum obat cacing. Ya. Kebetulan saya punya anjing cukup besar, beratnya antara 25 sampai 29 kilo. Saya punya anjing golden. Nah, ya. Oke. Ini Gibran tadi isi. Ini. Beli minyak esensial cuma bisa di Mata Hati kah? Di Bekasi ada di tempat saya. Tapi lebih enak sih di Mata Hati ya. Tolong Mata Hati dikasih link buka lapaknya kalau mereka kesulitan ya. Karena minyak ini nggak dijual di tempat lain ya. Ini produksi sekali perusahaan tadi, terus langsung dititipkan di Mata Hati ya. Yang punya soalnya ini dulunya ini yang punya pabriknya ini ayah dari anak yang katanya autis, kemudian yang buat produknya ini adalah juga ayah dari anak yang katanya autis. Ya. Terus kemudian dijual sama mereka ke perusahaan, salah satu perusahaan, terus perusahaan itu menitipkannya ke Mata Hati. Ya. Perusahaannya bukan perusahaan besar kok itu ya, cuma mau bantu doang ya. Oke, ini Alvan.
Ini nomor HP Mata Hati. Nah, nomornya udah dikasih 2 ya. Yang belakangnya 6680 sama 6676 ya. Nah, ini Dokter Ali, apakah untuk tes hasil anaknya harus hadir? Nggak usah ya. Yang kita pakai itu DNA, kita cuma butuh sampel darah ya. Cuma butuh sampel darah 2 tetes. Taruh aja di atas cotton bud ya. Jadi tangan anak itu dilukai, namanya dilukai ya, pakai jarum ya. Biasanya kita pakai pennya diabetes itu loh. Kita prick ya, kita prick. Begitu darahnya keluar, kita ambil pakai cotton bud ya, 2 tetes di ujung satunya, 2 tetes lagi di ujung satunya. Nah itu nanti kita bungkus ya, pakai plastik, kasih nama, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor WA-nya ibu, atau alamat emailnya untuk ngirim hasilnya. Kemudian dibungkus ya. Kalau di tempat saya sih biasanya nggak pakai aluminium foil ya, tapi kalau di luar kota biasanya mereka kalau ngirim ke kami itu selain dibungkus plastik, dibungkus lagi dengan aluminium foil ya, biar nggak tercemar katanya. Nah nanti tinggal kita terima, kita kerjakan tesnya di sini. Jadi nggak perlu kehadiran anak ya, cukup sampel, bukan sampel darah, sampel DNA ya. Dok, berarti boleh pakai rambut? Boleh, pakai ludah boleh, tapi sebaiknya pakai darah. Kenapa? Karena rambut itu tidak steril, air ludah tidak steril, mengandung makanan. Rambut mengandung sampo, kalau darah relatif steril. Nah, saya kepinginnya pakai darah. Jadi usahakan pakai darah ya, supaya hasilnya lebih pasti ya. Ini IFSA 1205 ya. Oke. Ini Karsten sudah diisi, kemudian Ramawati, oke, sudah diisi, MR Saka. Dok, anak saya ada riwayat epilepsi, tapi sudah tidak muncul 4 tahun. Good ya, apa bisa men-trigger epilepsi? Enggak lah. Justru kita bisa terapi epilepsi. Ya. Kita bisa terapi epilepsi. Don't worry, Bu. No problem. Bu atau Pak, sorry. Don't worry. Kita bisa terapi epilepsi. Kita enggak men-trigger. Ya. Kemudian ada Al-Kautsar, oke, Arsaka lagi sudah. Ada rencana untuk buka di Medan, Dok? Saat ini enggak. Ya, saat ini enggak. Karena apa? Investasinya besar. Ya. Terus kita nyari orang juga sulit gitu loh. Kecuali apa ya? Kita udah punya komunitas di Medan gitu loh. Ya. Aku ngomong terus terang sama Bapak Ibu ya. Sebelum pandemi, itu biaya operasional kita per bulan itu bayar terapi, sewa gedung, itu tanpa gaji saya loh, saya nggak digaji ya. Itu sama bayar cicilan mesin ya, bayar sewa gedung macam-macam listrik ke teman-temannya, itu nggak usah gaji saya. Itu 20 juta. Jadi kayak saya punya cabang di Samarinda, di Kendari, di Makassar, itu tiap bulan kurang lebih 20 juta itu operasional cost gitu loh. Nah, kalau saya belum apa-apa semuanya operasional, kok justru saya bukan orang kaya saat ini ya. Mungkin Tuhan nanti dengerin doa saya yang tulus, saya jadikan kaya raya ya. Amin. Saya tidak apa-apa, saya terima ya. Jadi saat ini saya belum punya uangnya untuk itu. Sehingga saya waktu itu minta ke tim yang ada di Makassar, ada di Kendari, Samarinda, yuk bisa nggak ngumpulin pasien? Saya butuh kurang lebih 40 orang. Karena saya punya target kerja kan 2 tahun. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau 1 bulan 20 juta, 2 tahun kan 24 bulan. Saya butuh modal itu 480 juta. Nah, kalau saya punya 40 orang, pasien, 40 orang ya, mereka mau bayar, katakan 12 juta. Ya, sekaligus bayar di depan itu 12 juta. Saya sudah punya 480 juta, Bapak Ibu. Sehingga saya sudah bisa, paling tidak operasional saya selama 2 tahun itu aman. Gitu loh. Jadi saya mau bertanggung jawabnya di situ. Nah, lalu berat nggak bayar 12 juta setahun itu dokter buat pasien? Enggak lah. Gimana mau berat? Sekali terapi BIKOM itu dilakukan seminggu sekali, biayanya 250.000. Ya. Kalau sebulan katakan ada 4 minggu, berarti kan 1 bulan 1 juta ya. Kalau setahun kan 12 juta, ya kamu bayarlah setahun di depan 12 juta. Oke dok, kalau saya nggak punya uangnya 12 juta dok, kita coba lewat Bukalapak. Nah, di Bukalapak itu mereka punya program yang namanya angsuran dengan bunga 0%. Bisa pakai kartu kredit dan bisa tanpa kartu kredit. Nah, jadi itu sudah tetap ada solusi karena Bukalapak akan bayar kami di depan. Ya, itu yang bisa kami lakukan untuk membantu. Jadi kalau sudah ada komunitasnya, ada kurang lebih 40 orang yang bersedia melakukan terapi, kami akan coba buka di kota tersebut. Ya, oke. Itu data sebelum pandemi.
mudah-mudahan nanti kita bisa ikutin ya. Itu ya yang untuk di Medan ya. Nah, untuk sekarang belum ada rencana ya, belum ada rencana karena ya Kendari aja kita baru mau open. Jadi ini bocoran ya kalau ada orang Kendari di sini ya. Kita udah cari tempat ya, kita udah ketemu tempatnya yang cukup baik ya buat semuanya ya, nggak ganggu siapa-siapa. Kita di apotek di tempatnya Dr. Setiawan ya. Aku lupa nama jalannya. Kita udah sewa di situ. Dan Dr. Sofyan, dokter kita yang ada di sana, juga dikasih izin untuk praktek di sana sebagai dokter umum. Jadi terima kasih. Kemudian yang kedua, tanggalnya udah kita tetapkan ya. Kita mau opening itu di tanggal cantik ya. Tanggal 9 September. Ya, kita mau buka di sana tanggal 9 September. Nanti rencana kita akan kirim terapis. Ini kalau tidak ada perubahan yang aneh-aneh ya. Ini kalau nggak ada yang aneh-aneh. Ya. Misalnya nanti tiba-tiba pandemi meledak ya, nggak jadi ya. Tapi ini dianggap semua normal, kita punya plan seperti itu. Anak-anak kita, terapis kita akan dikirim ke sana itu kurang lebih 2 minggu sebelum hari H. Karena anak-anak kita tuh 2 minggu atau 3 minggu sebelum hari H. Karena anak-anak kita setelah dari Surabaya di Kendari akan menjalani isolasi mandiri. Jadi mereka tetap nggak akan ketemu Bapak Ibu. Mereka akan kita isolasi mandiri, kita akan sewa tempat, sewa kos, mereka akan tinggal di sana sambil mempersiapkan klinik. Ya. Nanti begitu mereka aman 2 minggu baru kita opening. Jadi jangan sampai nanti ada tuduhan dari siapapun yang ada di Kendari bahwa orang kita jadi sumber pandemi yang membawa COVID ke Kendari. Ya, jadi kita juga akan lakukan isolasi mandiri di sana. Kemudian kita juga akan menjalankan protokol COVID ya di sana. Anak-anak kita akan pakai APD ya, level 2 ya untuk melayani Bapak Ibu di sana. Ya. Oke. Devon PR-nya masih suka sibuk sendiri ketika diajakin kegiatan atau belajar kecuali jam belajarnya. Ya, masalah kan masih banyak Bu, ya nggak cuma dari sisi biomedis, tapi juga dari sisi non biomedis. Tolong ini dibicarakan dengan terapisnya juga, ya karena ketemu dengan terapis biomedis itu cuma seminggu sekali, ya dan waktunya kita juga antara 15 menit sampai 25 menit. Ya, terapinya Bicom itu nggak lama, ya 15 sampai 25 menit, ya tergantung program. Terima kasih dokter, sangat bermanfaat. Duluan live. Oke, terima kasih Bu Alina Tanjung. Boleh tanya nomor WA Dokter Ali untuk konsultasi dengan untuk tes biomedis? Boleh. Nomor WA saya 0817. Oh, sudah ditulis di bawahnya ya, sudah ada ya. Oke. Dokter tolong masukkan saya ke grup WA. Tolong ya Mbak masukkan nomornya Ibu Ramawati ya ke WA-nya kita ya. 081376303151. Oke. Ini nomor WA saya ada ya, tak bacain Bapak Ibu, 0817 007 3777. Ya, nomornya nomor cantik iyalah ya. Nomor cantik. Dokter, anak saya 2 tahun 11 bulan, oke, hampir 3 tahun. Sering manjat-manjat tidak bisa duduk tenang, sudah 3 kali kejadian. Enggak, ini tenang. Sudah 3 kali kejadian BAB versinya dimainkan, maksudnya dipenyet-penyet. Belum suplemen, kotak mata kurang, tidak mungkin gimana, dokter saya tanpa kartu kredit karena saya tidak punya. Tanpa kartu kredit ini kita mau tes biomedis ya. Ini bisa pakai Bukalapak tanpa kartu kredit bisa. Kalau seandainya Ibu Eni Susanti itu ada di Surabaya, Surabaya itu punya mesin EDC, ya bisa mungkin bisa kredit pakai EDC, I don't know ya, nggak ngerti ya. Coba nanti Mata Hati menghubungi Ibu Eni Susanti, ditanyakan detailnya lebih jelas apa yang bisa kita bantu untuk Ibu Eni Susanti ya. Kemudian link Shopee Mata Hati ya, terus linknya Bukalapak Mata Hati ya, terus Ibu Yaya Lelasari minta tolong nomornya dimasukkan ke dalam grup WA ya. Bu Eni Susanti ya. Oke. Saya rasa sudah saya jawab semua, waktu kita sudah molor 23 menit. Bapak Ibu, besok saya sekitar jam 6 saya akan mengadakan acara yang sama, saya bacakan yang kayak gini lagi ya. Ya mungkin ada yang beda-beda sedikit ceritanya ya. Nggak apa-apa seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin dengerin lagi silakan ya, boleh gabung di Facebook grup saya namanya Protokol Dokter Senjaya. Ya tinggal join di sana. Besok jam 6 kita bicara lagi. Ini masih ada pertanyaan lagi ternyata. Dokter, anak saya usia 6 tahun, daya ingat kuat tapi menyampaikan sesuatu hanya terkadang. Apakah harus dilakukan? Dilakukan apa, Bu? Apa yang harus dilakukan? Ya paling gampang sih tes biomedis ya, Bu ya.
Oke, adakah buka cabang di Medan? Belum, Bu. Di Medan belum ada. Ya, nanti mungkin Ibu bisa koordinasi ya, ketemu teman-teman yang sama-sama di Medan. Minimal ada 40 orang kita akan buka di Medan. Ya. Dokter mau tanya tadi yang aman Aksasoplas atau semuanya aman. Ya, Aksasoplas itu natural, Nutricard itu aman. Jadi semua produk yang kita pakai aman. Don't worry Bu Ramawati, everything aman. Kita udah pakai kalau dari mata hati aja lah, kita ngomong dari awalnya kan ini kan juga didukung mata hati ya, dibantu mata hati ya. Kita dari tahun 2017 ya, kita pakai produk-produk ini ya. Sampai sekarang ya cukup aman. Ya memang di dalam perjalanannya nanti, anak-anak kita kan anak alergi, ada yang sensitif, ada yang apa, ya nanti ada kok yang alergi sama suplemen, ya nanti kita terapi, ya tidak ada masalah kok. Everything fine, ya. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan nanti tolong ditinggalkan di WhatsApp. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Mingve. Terima kasih kepada tim Mata Hati. Semoga kita tetap dapat membantu, ya, membantu orang tua, membantu para sahabat di sini untuk meningkatkan progres anak-anaknya dengan cepat.